Alasannya ada yang berjalan mengelilingi tenda kami. Suaranya sangat jelas. Bahkan kadang langkah kakinya berhenti tepat di kepala gue. Dan ada bayangan samar setiap langkah tersebut mulai terdengar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ale di acara obrolan horor. Di sini kali ini saya bersama teman saya yaitu Mas Yogi Pramudita. Siap. Pramudita, Pramusaji, Pramuria. Sebelum memulainya, untuk yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya menjadi puasa yang berkah. Amin. Ya kan? Barokah. Amin. Genap 30 hari, oke? Okay? Sing pasti genap sampai nanti maghrib dulu. Iya, maghrib. Agak maghrib sedikit. Hotel. Nah, jangan lupa juga untuk kali ini kalian tetap di rumah saja, nikmatin semua video-video kita, ya kan? Kami di rumah saja. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker Di rumah, biar enggak apa sih? biar enggak ya gitu lah. Di luar kan suasananya agak enak. Pokoknya Di rumah aja, di kamar. Iya, di kamar enggak ngapain, Tutupan. berhalusinasi kayak menyampol. Ya kan? Oke, kali ini ada cerita horor, obrolan horor kali ini saya ambil lagi dari Twitter. Twitternya Mas Rian, usernya efek Kiranti. Enggak karantina deh. Karantina Corona. Corona. Jadi efek Kiranti. Oke, Langsung. Sebelumnya Mas Rian ini adalah seorang mahasiswa semester tua di salah satu kampus di kota Bandung. Ya. Dia sering setiap semester liburan semester, dia sering naik gunung. Dia manfaatkan naik gunung bersama teman-temannya. Nah, kali ini dia naik gunung ke Gunung Merbabu. Ya, Jawa Tengah, Merbabu. Sampingnya tanggone Merapi. Merbabu Merapi. Dia lewat via Selo. Oke, dia cari teman. Akhirnya dia fix setelah gue ajak teman di sini, sana sini dapatlah 4 orang yang fix mau ikut naik. Nah, jadi 5 orang bersama Mas Rian. Jadi cari barengan. Iya, cari barengan tapi temen kampus, nggak di sosmed. Singkat cerita, setelah urus tiket bis, simaksi atau hal lainnya, barangkali kami menuju terminal Cicahem itu terminal di Bandung. Nah, Bandung untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman. Ada bantal, selimut, biasa gue bisa tidur di bis. Namun anehnya sampai jam 11 malam mata masih melek. Karena gue duduk di dekat jendela, gue bisa lihat hutan-hutan gelap di sepanjang jalan. Dan pokoknya hutan di gak ngerti. Jam udah menunjukkan ke angka 1, tapi mata masih belum ngantuk. Udah dipaksa tetap gak bisa karena hemat baterai. Tapi gue matiin, jadi sekarang cuman bisa natap jendela. Di sepanjang jalan emang kelihatan jarang banget, ya kan? Pemukiman ada hutan-hutan gelap sepanjang kiri kanan jalan. Akhirnya hal-hal aneh dimulai. Saat ditanjakan ternyata bisnya nggak begitu mulus nanjak, jadi terkesan lambat. Gue yang duduk di jendela bisa lihat jelas pohon-pohon di luar jendela. Ketika gue lihat di salah satu pohon ada bayangan putih menggantung di bagian batang.
Awalnya gue kira layangan atau sinar bulan, tapi kok makin diperhatikan ternyata bayangan putihnya ngikutin laju bus yang pelan, hingga akhirnya bayangan putih tersebut stuck di satu pohon. Dan pas gue lihat dengan jelas, ternyata itu sosok cewek lagi duduk sambil ngayun-ngayun kaki dan bocah. Ini sudah jelas tau berarti sosok cewek baju putih jenenge opoan wis. Iya, kuwi lah. Kuwi yo. Sontak gue kaget. Gue cek berulang dan itu emang cewek, mukanya nggak jelas kelihatan. Akhirnya karena takut, gue tutup jendela pakai hordeng dan meremin mata, maksain buat tidur. Untuk pakai hordeng. Nah, Horodeng. hari kanjo. Ternyata gue nggak bisa tidur, tapi hal aneh yang gue alami belum berakhir. Ketika tidur, gue mimpi didatengin nenek-nenek pendek, rambut putih terurai panjang, wajah pucat. Dia bilang kalau gue bakal ngalamin kejadian yang menakutkan hidup gue selanjutnya. Berarti mimpi Mas Rian tuh dimimpiin, berarti sebelumnya sudah ada firasat gitu ya? Feeling good. Rian Jombang. Mas ini ya mimpi ini kan sudah jadi firasat. Cuma ya bagaimana kita menyikapinya? Kan belum dijalani. Lagian kan Mas Rian udah berniat naik gunung ya kan. Biasanya naik gunung kan buat hobi, menikmati alam ya kan. Nah, tapi kalau kejadian kayak gini mungkin itu bukan hal yang biasa dia rasakan, alami lah. Nenek itu juga nitip pesan. Kalau di dunia ini kita mesti sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Pas bangun, gue mikirin mimpi tersebut. Biasanya kalau sebelum pendakian mimpi aneh, gue bakal ngalamin kejadian aneh juga. Tapi gue berusaha tetap berpikir jernih, jadi tetap positive thinking. Ini neneknya titip pesannya lewat apa? DM apa? Lewat IG apa? WhatsApp. Gue coba istighfar dan berdoa agar diberi keselamatan. Setelah itu gue tidur lagi. Hingga akhirnya setelah sekitar jam 6, tibalah kami di Terminal Lama Boyolali. Kami dijemput mobil sewa yang telah dikontrak sebelumnya, sebut aja Mas Andri. Dia memang sebutan pendaki. Jadi sudah sampai di terminal dijemput Mas Andri. Mas ngontak sih lah. Sebelumnya janjian. Sebelum turun dan ngobrol sebentar ke Mas Andri, kami langsung diantar menuju base camp Selo. Sebelum kami minta diantar dulu ke minimarket untuk beli kebutuhan logistik. Jadi belum naik gunung, mampir sih lah Indomaret atau checking point. Ketika sampai pasar, teman gue berempat turun untuk nyari ATM dan belanja. Sedangkan gue diem di mobil sambil ngobrol ngalor ngidul sama Mas Andri. Hingga akhirnya Mas Andri bilang, kalian berani amat naik dari Kamis, nanti ngecamp malam Jumat, serem loh. Gue pun hening bingung. Klik-klik, jirakan dari kecok. Udah, nggak usah dibawa pikiran. Yang penting sopan dan gak macam-macam. Mas Andri pun mencoba meyakinkan gue yang tampak kebingungan. Gue pun mengiyakan, karena niat baik pasti akan baik juga. Segala hal yang di depannya, padahal dalam hati deg-degan, semerdek, deg-deg ser, semriwing, sementek, semrawut, sempetek, halah. Kayak artinya rasanya ngono. Syak. Terus gue kaget karena nggak ngeh kalau booking jadwal pendakian hari Kamis. Ini tanggal tersebut
karena tanggal sebelum dan sesudahnya teman-teman ada agenda lain. Tapi ya sudahlah, semua pasti akan baik-baik saja. Gue mencoba yakin dengan diri sendiri. Ya sudahlah. Setelah sampai BC Selo, Basecamp Selo, kami langsung istirahat sambil packing pulang karir bawaan. Suasana BC saat itu sangat sepi, hanya ada 3 rombongan termasuk kami. Setelah packing dan sarapan beres, sekitar jam 10 pagi kami pergi ke loket untuk ngurus izin. Setelah ngurus simaksi, sebelum saat pendakian, gue yang emang dasarnya sangat peka terhadap hal gaib, mewanti-wanti ke teman-teman untuk berhati-hati. BTW, tim pendakian kali ini ada satu teman gue yang juga memang peka terhadap hal gaib juga. Sebut saja namanya Rama. Oh iya, gue dan Rama emang sering ngalamin pengalaman mistis. Kadang kalau gabut di kosan, gue, Rama, dan satu teman lagi sering sengaja nyari hal-hal mistis di daerah sekitar kampus untuk sekedar nanya sejarah, tempat, dan lain-lain. Nanti gue ceritain di lanjut ceritanya, bukan lanjut. Sebelum memulai pendakian, gue emang udah sempat ngobrol sama Rama. Kalau ada apa-apa, kita berdua harus speak up. Jadi sing andalane Rama sama Mas Dian. Rama sama Dian. Melihat gue agak khawatir, Rama pun meyakinkan kalau semua ini bakal lancar. Mulai dari sini pendakian dimulai. Pendakian sampai base camp, mendaki sekitar jam 11, setengah 11, cuaca berawan dan agak mendung. Kami berjalan perlahan karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai, tapi jaraknya jauh. Ada temen Mas Dian, sebut saja Arya, yang memang jalannya sedikit agak lambat. Sama Yes, tukang becak. dan yang lain awalnya nggak mau kalau harus ninggalin dia, tapi ya meyakinin karena gue juga percaya sama dia karena dia senior. Oh berarti senior Mapala. Akhirnya gue dan 3 teman lainnya pergi menuju pos 1. Tim santuy. Awan mendung bercampur dengan angin, gak begitu kencang tapi kerasa. Gak lama akhirnya ditambah gerimis. Karena pos 1 udah di depan mata, kita memutuskan untuk pasang flysheet sembari menunggu Arya. Begitu flysheet selesai dipasang, hujan reda. Mantap. Ngatiku yurewai mangkal ya sih. Arya kelihatannya lama, maka kami bertiga putuskan untuk seduh kopi, ngobrol sana sini sambil bercanda hingga cerita-cerita konyol acara hiburan kami. Dan dari Aris, ia bercerita kalau Rama pernah mabuk hingga telanjang. Kami pun tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan hutan. Tapi ya lanjut. Aris menambahkan, Rama saat mabuk terlihat konyol. Rama sampai naik-naik ke atas pohon, bahkan kelihatan seperti kesurupan. Aris sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan. Kami pun tertawa begitu kencang di tengah senyapnya hutan. Tak ada pikiran negatif kemanapun saat itu. Hingga setengah jam kemudian Arya muncul bersama dengan rombongan pendaki lain. Arya dan kami membereskan flysheet. Ya Bapak. Arya istirahat dan kami membereskan flysheet. 10 menit menunggu Arya istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan turun deras. Kami bergegas menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Kami pun bilang untuk menunggunya di pos 2. Perjalanan cukup terjal. Di sepanjang trek, gue merasa diawasi dan di balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, gue rasa malah rame. Akhirnya kami sampai di pos 2 sekitar jam setengah 2. Istirahat dan membuka beberapa cemilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 sepi. Hanya ada 2 tenda yang berdiri.
mereka terlihat sedang memasak, namun ketika gue sapa mereka terlihat cuek. Mana Cok? Berarti tetap barengan nih pendaki ini ya. Enggak, dia wes stay sick ning pos 2. Wis bangun tenda sih. Nah, sing rombongannya Mas Rian ini kan istirahat. Terus selanjutnya setelah bangun tenda, Gak bangun tenda yuk. istirahat. Iya istirahat Cok. Oh alah. Pos 2 hanya ada 2 tenda yang berdiri. Berarti Mas Arya istirahat. Rombongan Rian istirahat nunggu Arya. Oke ya, sambil ngopi, guyon-guyon, mereka lempar daun tanah atau rumput, tertawa melihat tingkah mereka selama 46 menit. Berarti tunggu Mas Arya, nunggu di Pos 2. pos 2 mau 45 menit sampai Mas Arya muncul dan istirahat. Kami pun memutuskan untuk makan siang. Nasi bungkus yang kami beli di base camp lumayan lah untuk mengisi tenaga yang mulai habis setelah makan. Lanjut pos 3. Trek pos 2 ke pos 3 cukup terbuka, banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti dari base camp ke pos 2. Kabut pun turun, pemandangan hanya dilihat sampai 2 meter ke depan. Gelap kabut mengiringi perjalanan kami menuju pos 3. Pas kabutnya turun semua. Sekitar 1 jam berjalan, kami pun sampai ke pos 3. Ketika baru duduk untuk istirahat, gue melihat ada monyet yang ukuran sangat besar, gak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anehnya lagi, gak ada yang lihat selain gue. Pada saat itu, Rama pun juga gak lihat ada monyet. Untung kan gue tongkat ya. Sun multi. Monyet itu mondar-mandir dan melompat hingga akhirnya monyet tersebut menghilang tiba-tiba. Gue coba untuk terus berpikir positif, mengapa monyet itu barusan adalah ilusi. Ilusi. Jadi skill ke Multi Cok. Skill monyetnya mau ya. Kan pindah ke ngilang. Setelah selesai istirahat sekitar jam 3, kami mulai kembali perjalanan. Trek mulai curam dan menguras tenaga. Cuaca yang tadinya mendung kali ini menjadi terang benderang. Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang turun. Mungkin Mas biasanya. Iya. Mari Mas. Jus. Kami pun sempat ngobrol dan katanya di Sabana 1 hanya ada 2 tenda yang berdiri. Maksudnya yo berdiri iki gak ngadeg. Ngadeg rezeki kowe. Karena trek yang berat, akhirnya kami terpisah. Saya ada di depan dan sampai di sekitar Sabana 1 sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian Rama dan Aris sampai. Arya ditemani teman gue yang satunya, Rohman. Selama nungguin mereka, gue bertiga diskusi mau camp di mana. Antara Sabana 1 atau Sabana 2. Matahari hampir terbenam. Arya dan Rama sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya kita berlima diskusi mau camp di Sabana 1 atau 2. Nah jadi keputusan jadi suatu rombongan tim itu keputusan harus diambil bersama. Gak oleh egois lah. Iya dong. Akhirnya setelah diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan karena fisik kami berlima masih kuat, kami sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Perjalanan ke Sabana 2 butuh waktu sekitar 45 menit hingga trek yang lumayan curam. Ya. Saya rasanya tahu pas Ade Bedun sampai ngesot-ngesot. Ya jalannya emang curam. Naik turun ya. Turun. Lebih simpel bendung ya. Ketika kami mulai akan berjalan, tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1. Mereka berencana camp di Sabana 1. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju Sabana 2. Kali ini gue di posisi paling belakang sambil mengambil beberapa gambar. Kejar waktu supaya sampai Sabana 2 nggak begitu gelap. Ternyata selama perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2.
Setengah jam kemudian kami sampai di Sawal 2. Kira-kira jam 6 kami tiba. Hanya ada satu tenda yang berdiri di sana. Suasananya sepi. Berarti maghrib sampai ini. Iya maghrib surup-surup lah. Kasarannya wong Jawa surup. Ya kan nek surup kan gak oleh njogo dolanan. Cuma ning base ning Sabana 2. Ya, Sabana 2. Kami mulai mencari lapak kosong. Gue pun kemudian mengusulkan di bawah semak-semak. Tujuannya jika ada angin malam yang kencang dari atas gunung tidak terlalu terasa. Lagi pula lumayan banyak pohon untuk membentangkan flysheet. Terus sepakat kan apa dirembukan di sini aja. Yeah. Sepakat. Kemudian kami mulai membangun 2 tenda yang saling berhadapan. Jarak dari tenda kami dengan tenda rombongan lainnya kira-kira sekitar 100 meter. Agak jauh tapi masih terdengar suara jika ada yang ngobrol. Setelah tenda dan flysheet berdiri, kemudian kami pun membagi tugas. Rama buat parit, Roman dan Arya berberes dalam tenda, Aris menyiapkan alat masak dan membuat jemuran untuk pakaian kami yang kotor. Tali berantakan, bentangkan. Oh, kan dari tenda. Tali gue jemuran. Oh, gue mapping. Buat simpul pohon satu pohon lain. Beres. Mendengar dengan jelas suara menggerung di balik semak-semak. Raguman sebut berulang-ulang. Ternyata balik semak-semak ada sing hidup ngeriak lah. Iya. Tidak dicek sih karena Mas Rian. Gue pun mencoba permisi keadaannya untuk mengganggu. Lalu bergegas masuk. Sebentar stop. Rama tertawa. Ternyata dia juga merasakan hal sama. Aku selalu mencoba berpikir positif. Untuk suasana menjadi hangat. Setelah selesai beres-beres, bersih-bersih, ganti baju, gue pun keluar untuk menggantungkan pakaian. Di luar sudah gelap, jadi putuskan untuk pakai headlamp. Jam isya. Sebelum jalan menuju tali jemuran, ada sosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang gue lihat di bus. Dia berdiri agak jauh membelakangi gue. Woi, Ini masih sore. Guman Gue dalam hati. Setelah menggantungkan pakaian, gue pun berdiri masuk lagi ke dalam tenda. Ini lewat. Melihat gue yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka nggak ganggu. Gue pun percaya. Mungkin emang lagi apa saja. Setelah itu, kami pun memasak sayur sop dan kangkung yang kami beli di pasar. Langsung dieksekusi dengan mantap oleh Rohman. Cek Roman. Sambil menunggu nasi dan sayur matang, kami pun ngobrol ngalor ngidul. Ngetan ngalor nih gak ya? Kok mesti ngalor itu? Lah yo. Ya apa lho? Ngalor ngidul nek opo? Dari tenda ke tenda, Aris lagi-lagi mengejek Rama. Itu masih membuat kami tertawa puas. Tapi di antara gelak tawa kami, gue mendengar rintihan dengan samar-samar. Suara terdengar dari arah kanan tenda kami. Gue pun langsung memotong tawa dari teman-teman yang lain. Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Mereka terdiam. Mulai dari sekarang jangan terlalu berisik, ucap gue memotong pertandingan. Ya mungkin adanya lebih kalem, santai lah. Mereka seraya mengerti apa yang gue maksud. Akhirnya kita mengganti topik pembicaraan. Bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Kenapa gue langsung memotong obrolan mereka yang tadi? Gue ngerasa kalau penunggu di area camp agak terganggu. Soalnya hal-hal yang gue alami sebelumnya sama persis dengan gangguan yang di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Gue berusaha untuk tetap tenang. Jadi sebelumnya pernah tahu mengalami, pernah mengalami, tapi di gunung yang berbeda. Singkat cerita, akhirnya sop sayur dan nasi matang. Kemudian kami makan dengan lahap. Setelah selesai makan, kami ngopi dan menunggu ngantuk suasana hening dan gelap. Ini momen sing sawe
aku paling suka temen aku. Jadi aku mencari suatu pelarian yang nggak ada gadget ya kan, cuman untuk ngopi tok. Ya berarti cuma ngopi, sebatas ngopi, tapi suasana ini feeling good tenan. Jadi feeling ini kerasa kopi nih, gak kopi neng ya neng kafe ya mungkin wis kabeh wong semua orang merasakannya. Tapi nek warung itu biasa kita bersanda tawa dengan orang-orang sekitar. Tapi nek ngopi neng gunung, ini kadang-kadang sing bersanda tawa sama kita tuh beda. Ya selir-selir lah, angin. Lanjut. Tak pesan lama Aris ternyata kebelet buang hajat. Ya jadi aku meskipun manusiawi tapi tidak di situasi yang tepat. Gue takut menunggu di situ terus terganggu. Akhirnya dia pun pergi keluar. Gue dititip pesen untuk permisi dan selalu berdoa terus mengingatkan. Gue pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda sambil pipis. Gue iseng center-centerin sekeliling. Pas gue nengok ke kanan, gue liat Aris yang lagi jongkok. Awalnya gue bercanda itu sengaja gue center kan center di kepala. Ya, jarang ke Aris. Kenapa gak gitu gini ya? Tapi setelah gue arahin senternya ke arah Aris, gue liat sosok cewek yang sebelumnya ada di dekat tali jemuran lagi bergelantungan di pohon dekat Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin dan rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Ya ya kok wedo iki seneng godhong. Siapa rambutnya dawa kan putih. Ya iya. Gak tau Sopian. Hah? Gak tau buka Shopee adalah kayak promo Fahdu. Lah iya. Kan iki anu ya maksudnya kok senyum-senyum. Apa kayak sing perhatiin ini gitu. Ya dicuek nih. Sakne. Kok tanggal mau. Kowe gak sugesti coy. Kowe gak nyebut jenenge nek sugesti iya. Ora kayak kan ndelok YouTube ya mesti. Gak aja nyebutnya jenenge sosok kowe ya. Ya ora. Ya ora. Ini kabeh kan salah. Ya. Iya. Untuk tanah. Iya terus kaget. Sontak teriak biar Aris cepet-cepet balik ke tenda. Gue masuk tenda dan gak banyak bicara langsung, pasang badan, sleeping bag, kabar itu. Terus gak sampai kata ini Iris Stapek. Akhirnya gue bisa tidur, tapi enggak lama di situ Rama bangunin gue. Ternyata tenda kami rembes bawahnya dan anehnya lagi bagian rembesnya hanya di bagian kepala sampai kaki doang. Bagian matras Rama dan Rohman kering. BTW, tenda yang gue tidurin di dalamnya ada gue, Rohman dan Rahma. Sedangkan Aris tidur berdua bersama Arya. Balik lagi ke cerita, ngelihat tenda rembes, gue coba ngecek parit. Ternyata nggak ada air sama sekali. Di luar memang hujan, tapi cuma gerimis kecil dan angin doang yang gede. Padahal gue udah pakai footprint yang jadi alas tenda. Kenapa bisa? dalam hati tapi Ya mungkin bisa dong. Gue mulai bertanya-tanya dalam hati. Dan yang paling anehnya, kenapa yang rembes cuma bagian gue? Ya padahal terus enak ya. Enak, momennya pas. Akhirnya kita rubah posisi tidur. Bagian rembes ditutup pakai trash bag yang dibagi dua. Gue pindah ke posisi tengah, jadi dihampit Rama dan Rohman. Arya dan Aris pun masih bangun, memastikan kondisi tenda gue. Kira-kira saat itu sekitar jam 10 malam. Kami pun bergegas tidur lagi. Tenda kami sudah ditutup rapat. Gue coba tidur lagi, geser sana sini, pindah posisi, tapi hasilnya nihil. Gue nggak bisa tidur. Dan setiap gue merem, gue selalu terbayang sosok cewek di semak-semak tadi.
selalu. Semak tidur, setengah jam berlalu, gue masih belum tidur. Gue gelisah, akhirnya gue menggerutu dengan nada kesal, sangat teriak. Rap, cok gangguin. Ternyata banyak belum tidur. Orangnya cok. Ondi, fix digangguin. pada 3 huruf. Gue juga merasa susah untuk memejamkan mata. Gue pun minta Roman untuk gak tidur, menemani gue yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tendanya Aris. Ternyata ia belum tidur. Aris merasa agak sesak. Batuk sesak. Jala gitu. Lumayan mengganggu. Gue dan Rohmat pun ngobrol dengan santai, ngomongin tentang gaji PNS, dosen killer dan sebagainya. Yang penting sedikit amat. Hingga akhirnya di antara keinginan obrolan kami berdua terdengar suara resleting tenda yang terbuka dan tertutup dengan jeda beberapa detik. Gue kira Aris atau Arya keluar tenda, jadi gak gubris. Tapi selama kelamaan jadi aneh, resletingnya malah kayak dimain-mainin. Roman juga ngedengar jelas. Gue beraniin nanya ke Aris, dia emang belum tidur. Aris ngapain keluar? Tapi Aris malah jawab, enggak, gue kaget. Terus ngapain mainin resleting? Di situ gue mikirnya kali aja resleting sleeping bagnya dia masih jam enggak sentuh sama sekali. Oke. Dan Rahman hanya ini kebingungan. Suara tersebut benar-benar jelas berdua dengar. Akhirnya gue membalikan diri ngecek di luar. Dan ternyata emang gak ada apa-apa. Gue senterin ke arah pasak dan tali tenda semuanya juga tertancap kuat dan kencang. Oke, jadi saat ngomong ini pas ini si Rian karena Rahman saling tatap nih. Oke. Begitu Cep. Harus terus Angin di luar cukup kencang. Kali ini gerimis sudah nggak terlalu deras. Mungkin sisanya. Ketika tadi keluar, langit benar-benar bersih. Bulan dan bintang keluar bersinar. Jam menunjukkan pukul 11:30. Roman sudah tertidur pulas dan gue masih terjaga di tengah keheningan malam. Gue mencoba berbagai cara untuk bisa tidur, mulai dari baca e-book, main game, dan dengerin musik. Tapi tetap nggak bisa. Gue bengong liatin lampu tenda yang tepat di atas kepala. Gue renungin kenapa semua ini bisa terjadi dan kenapa cuman gue yang kena sialnya. Apa yang aku perbuat? Gue pun akhirnya ngerasain hal yang aneh. Nah, terus aneh-aneh. turunnya wis gak iso turu, ya kan? Tidurnya nggak bisa tidur. Terus merasa digangguin. Terus enek mbak-mbak, tante-tante itu caper. Gue pun akhirnya ngerasa hal aneh. Gue seneng gak? Lanjut. Gue pun akhirnya ngerasain hal yang aneh. Rasanya ada yang berjalan ngelilingin tenda kami. Suaranya sangat jelas. Bahkan kadang langkah kakinya berhenti tepat di kepala gue. Dan ada bayangan samar setiap langkah tersebut mulai terdengar. Bunuh balik. Karena takut maling, gue pun membangunkan Rama. Tapi dia menjawab kalau itu adalah orang yang kencing di dekat tenda. Dasmu. Mana mungkin rombongan tenda sebelah jauh-jauh datang ke dekat tenda kami hanya untuk buang air kecil. Demi rasa penisir-ningsi, penasaran, turun. Dasmu. Saya marah mas ini. Gue pun memberanikan diri untuk keluar. Center sana sini nggak ada apapun, hanya ada gelap. Lagi pula tenda rombongan lain gelap, menandakan kalau mereka sudah tidur. Lagi-lagi cek pasak dan tali semua normal. Lagi pula andaikan itu suara flysheet maksudnya apa? Flysheet. Mana mungkin suaranya seperti menyentuh tanah.
Gue kembali masuk tenda, mencoba memejamkan mata dan tetap nggak bisa. Lagi-lagi suara langkah kaki terdengar. Kali ini agak cepat, bahkan seperti dihentakkan tanah. Sani, tak terasa jam menunjukkan waktu pas jam 12. Lama-kelamaan gangguan bertambah. Kali ini ditambah seperti ada yang mainkan skop, tancap-tancapkan ke tanah dan berulang-ulang. Suaranya tentunya racak, kadang berteras tenda, arah kaki hingga dekat kepala. Apes, begitulah kenyataannya. Gue masih berusaha memaksakan untuk tidur. Waktu berjalan begitu lambat, gangguan terus berlangsung, dan gue mencoba untuk cuek. Sebenarnya mulut udah muat berapa kali. Selelah, tapi kamu coba merem. Semua gangguan tambah parah. Jur, rasanya untuk merem itu nggak bisa. Pengen sekali sosok cewek. Di luar berasa rame karena langkah kaki dan sekop. Pengen nangis tapi nggak bisa. Gue hanya ucap istighfar dan berdoa sebisa-bisanya. Jam setengah 1. Gue ingin denger omongan Lena yang agak jauh. Sudah bangun karena terdengar orang yang sedang ngobrol. Agak sedikit lega. Ternyata gue nggak melek sendirian walaupun agak jauh di sana. Akhirnya gue coba maksain sebisa mungkin untuk tidur. Setengah 1. Namun bukannya tidur, gangguan tambah parah. Gue hampir gak bisa tidur, rasanya udah hampir masuk ke alam mimpi. Outer tenda kami seperti ada yang memukul dengan kencang, tepat di atas kepala. Pada saat itu, gue benar-benar ngerasa down banget, panik parah, jur. Gue mencoba bangunin teman-teman, tapi nggak bisa. Mereka terus tidur tanpa ngerasa keganggu. Gue mencoba untuk terus tenang, tapi hati kecil gue ngerasa nyerah menghadapi semua ini. Pasrah. Setelah kejadian tersebut, gue makin gak bisa tidur. Gue menyerah mencoba untuk ikhlas, untuk terus terbangun di tengah gangguan yang ada di luar. Untuk ada HP, setidaknya ada hiburan. Suara obrolan tenda rombongan lain masih jelas terdengar. Setelah membaca beberapa paragraf e-book, jam menunjukkan pukul 1. Roman terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan langsung minum. Mumpung Roman bangun, gue mau memeriksa keadaan di luar. Sambil lihat tenda rombongan lain yang suaranya berisik sampai terdengar di tenda kami. Dan ketika gue keluar, tenda rombongan lain masih gelap. Itu berarti suara yang ngobrol bukan dari mereka. Gue pun perhatikan dengan seksama asal suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut berasal dari semak-semak di arah kanan. Dek, neh. Semak-semak pasti. Iya. Ini apa sih? Ini bro. Gue langsung masuk tenda. Dan suara obrolan tersebut berubah menjadi suara tertawa berbahak-bahak. Kali. Dia kangen banget tuh. Gue dan Roman pun ketakutan. Perlahan-lahan suara obrolan itu pun hilang dan suasana kembali menjadi hening malam. Roman gak bisa tidur kembali, sedang gue masih nampak segar. Game di ponsel menjadi pilihan. Dengan segala ketakutan, gue mencoba lawan agar tidak begitu stres. Suara burung berkicau terdengar di atas tenda kami. Aneh. Ternyata saat itu sudah jam 1:30. Ngantuk pun masih mencapai maksimal. Tapi mata terus menolak untuk terpejam. Entah gue tiba-tiba ngomong sendiri, minta untuk tidur dikasih nggak apa-apa walaupun cuma setengah jam. Ya waktu kayak gitu.
break saya. Setengah jam. Gue pikir setelah gue tidur gangguan akan berakhir, tapi masih belum. Cooking set yang ada di teras tenda terdengar jatuh seperti yang menendang. Gue kaget. Ayam. Cepet-cepet buka tenda, dan ternyata cooking set masih utuh dan gak bergerak sama sekali, ada di tempat semua. Pikiran kembali kacau, gue tutup tenda dan masuk lagi ke sleeping bag. Setelah kejadian tersebut, gangguan mulai berkurang intensitasnya. Hingga pada jam 2:30 terdengar sosok wanita tertawa di belakang tenda kami. Gue udah gak tahan, akhirnya gue bangunin Rohman dan Rama dengan alasan masak untuk prepare summit. Padahal sebelumnya kita janjian masak jam 4, tapi karena gue udah gak tahan, gue paksa mereka untuk bangun. Itu teror malam tersebut berakhir. Gue diakhiri tinggal masak. Jam 3 kurang akhirnya kita mulai masak. Arya dan Aris bangun 5 menit setelah kami mulai menyalakan kompor. Nampaknya kejadian aneh tersebut aneh pun menimpa mereka berdua. Hal itu terlihat dari mimik wajah yang terlihat gelisah, kecep. Nah ini lagi metu tenda, wes kanan,